Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Kembali lagi saya membawakan video Sudoku dengan tingkat kesulitan termudah dan sangat cocok banget buat kalian yang masih baru di dunia Sudoku. Dan varian hari ini adalah quadruple Sudoku, salah satu varian yang masih cukup umum lah di dunia Sudoku. Di mana sebuah quadruple itu memberikan informasi angka yang harus muncul pada petak-petak di sekeliling lingkaran. Dan seperti biasa, saya sangat merekomendasi banget buat kalian untuk bermain puzzle juga yang linknya di deskripsi di bawah. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturannya, yaitu aturan klasik Sudoku berlaku. Kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap petak kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3x3 memuat seluruh angka tepat satu kali, atau tidak boleh ada angka yang berulang. Kemudian untuk peraturan variannya, yaitu quadruples adalah angka dalam lingkaran putih harus muncul minimal satu kali di 4 petak sekeliling lingkaran. Jadi contohnya di quadruples ini, karena angka 1 muncul pada lingkaran, dia harus muncul minimal satu kali. Tapi sebenarnya nggak ada masalah kalau dia muncul lebih dari satu kali. Yang penting minimal satu kali. Cuman mungkin kalau di puzzle ini, karena semua informasi sudah diberikan ya, jadi dia nggak bakal pernah bisa berulang sih angkanya. Cuman yang penting minimal satu kali. Oke, mari kita langsung saja di start timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Dan mungkin di sini saya akan coba jelaskan sedikit dulu kali ya. Logika yang mungkin bakal cukup banyak gitu bisa ditemukan pada beberapa quadruple Sudoku. Logikanya tuh mirip-mirip dengan X-Wing ya. Jadi coba mungkin saya jelaskan dulu dari basicnya, yaitu cara memikirkan untuk X-Wing. Kalau misalkan saya berikan contoh, misalkan di baris ini ya. Di baris ini angka 1 ternyata dia nggak bakal pernah bisa ditempatkan di sini lagi. Dia harus muncul di dua petak ini ternyata. Di baris ini, angka 1 juga nggak bakal pernah bisa ditempatkan di sini lagi. Dia harus muncul di salah satu petak ini misalnya. Dan ini akan menimbulkan pola X-Wing di mana angka satunya itu bakal sejajar gitu untuk penempatan angka satunya. Jadi ada beberapa sih cara untuk memikirkan pola X-Wing ini. Misalkan angka 1 di baris ini kita harus tempatkan di sini. Dan nantinya kalau kita lihat di baris ini, angka 1 tidak bisa di sini lagi, maka dia harus kita tempatkan di sini. Dan itu akan mengeliminasi seluruh angka 1 pada petak-petak ini, pada kolomnya. Atau untuk kebalikannya, yang uh, case yang satu lagi ya, kita menempatkan angka 1 di baris ini di sini, dan di baris ini kita harus menempatkan angka 1 di sini. Dan kita masih mengeliminasi angka 1 pada petak-petak di ungu sini. Atau mungkin cara lainnya untuk melihatnya adalah, nantinya di kedua kolom ini, ada berapa sih kemungkinan angka 1 yang bakal muncul di kedua kolom ini. Karena di setiap kolomnya tidak boleh ada angka yang berulang, maka bakal ada satu angka 1 yang muncul pada kolom ini. Dan ada satu angka 1 yang muncul di kolom ini. Maka totalnya bakal ada dua dong, angka 1 yang bakal muncul di kedua kolom ini. Tapi kita tahu bahwa angka 1 sudah muncul satu kali di sini. Tadi kita tahu angka 1 kita asumsikan ada di dua petak ini. Dan angka 1 di baris ini juga ada di dua petak ini. Dan itu sudah mengambil kuota munculnya angka 1 pada kedua kolom ini. Dan kita bisa mengeliminasi seluruh angka 1 pada petak-petak ungu. Karena sudah memenuhi kuota angka 1 muncul dua kali. Itu adalah sebuah pola X-Wing ya. Dan di quadruple Sudoku ini, dia memiliki logika yang mirip-mirip ya. Cuman mungkin memang agak sedikit lebih tricky ya untuk melihatnya. Kalau kita lihat di kedua baris ini, angka 3 dan angka 4 itu bakal sejajar gitu untuk penempatan quadruplesnya di lingkaran. Dan itu bakal selalu mengeliminasi angka 3 dan angka 4 dengan logika yang sama di seluruh petak-petak ini. Kalau kita bertanya, ada berapa sih angka 3 yang muncul di kedua baris ini? Bakal ada dua dong, seperti yang tadi. Bakal ada satu di baris ini, bakal ada satu di baris ini. Dan angka 3 sudah muncul satu kali di sini, dan angka 3 sudah muncul satu kali di sini. Dan itu sudah memenuhi kuota angka 3 yang muncul dua kali di kedua baris ini. Maka sisanya tidak bisa berisi angka 3 lagi. Dan sama juga dengan logikanya untuk angka 4. Angka 4 sudah muncul satu kali, dan muncul yang kedua di sini. Dan itu akan mengeliminasi angka 3 dan angka 4 di biru. Dan kalau kita lihat, angka 3 dan angka 4 di quadruples ini sekarang tidak bisa di biru lagi, maka dia harus muncul di kedua petak ini. Dan karena ini masih approachable ya, kita bisa biasanya sangat berguna banget kalau kita melihat logika yang simetris lah untuk penempatan quadruplesnya. Di sini kita punya logika yang sama untuk angka 6 dan angka 7. Dia harus muncul
Di sini angka 6-nya satu kali, keduanya di sini, dan itu akan mengeliminasi petak-petak hijau. Sama juga untuk angka 7. Dan kalau kita lihat di quadruples ini bakal butuh 6 dan 7, tidak bisa dihijau lagi, maka dia harus muncul di sini. Wow, itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa banget untuk bisa ditempatkan pada quadruples ini oleh Philip Newman. Dan di quadruples ini, kita masih butuh angka 5 dan 8 di sini. Di quadruples ini, kita masih butuh 2 dan 5 di kedua petak ini. Oke, itu adalah basicnya dari quadruples. Dan mungkin hanya itu saja sih yang mungkin masih sejajar ya di quadruples ini. Sisanya yang saya lihat tadi di awal nggak terlalu banyak kita memiliki tempat-tempat yang sejajar lagi. Cuman 6 dan 7 sekarang di quadruples ini tidak bisa di baris ini lagi atau akan berulang, makanya bisa di baris ini. Maka yang tersisa adalah 8 dan 9. Kemudian angka 3 dan 4 juga sama, tidak bisa di quadruples ini lagi di kedua petak ini, maka dia harus di atas, dan ini menjadi 1 dan 2. Oke, dan ketika kita memiliki suatu box ya pada quadruple Sudoku, di mana semua angkanya itu diberikan gitu, akan muncul seperti apa? Semua petak yang di box ini di quadruple-nya sudah 4 angkanya, dia bakal selalu diberikan semua. Kita langsung bisa untuk menyelesaikan box tersebut. Karena kalau kita lihat di kedua petak ini, di quadruple ini, dan di quadruple ini, dia akan memiliki angka yang sama. Apa sih yang harus muncul pada quadruples-nya? Angka 5 dia harus muncul di quadruples ini. Tapi angka 5 juga harus muncul di quadruples orange ini. Maka supaya bisa muncul di kedua petak quadruples tersebut, dia harus berada di dua petak ini. Dan sama juga logikanya dengan angka 8. Maka ini menjadi 5 dan 8 pair. Dan itu berlaku untuk quadruples yang lainnya juga. Di quadruples ini dan di quadruples ini, coba saya warnakan dulu semuanya. Di quadruples orange dan di quadruples hijau, kita bakal selalu memiliki angka 3 dan angka 5 yang sama. Maka ini hanya bisa 3 dan 5, sehingga membuat ini menjadi 5, ini menjadi 3, 5 membuat petak ini menjadi 8, dan di quadruples hijau dan ungu, kita masih butuh 2 dan 5 ya yang sama. Maka ini menjadi 25, dan yang terakhir untuk quadruples ungu dan biru, dia masih butuh 5 dan 7 yang sama. Dan sekarang kita langsung bisa untuk menempatkan sisanya. Karena di quadruples ini masih butuh 5, 7, 8, 9. Ini menjadi 9. Ini masih butuh 6. Ini masih butuh 1. Dan ini masih butuh 4. Jadi kita bisa menyelesaikan semuanya. Wow. Kalau menurut saya itu sangat keren banget sih. Bisa dibuat oleh Philip Newman juga di puzzle ini. Dan sekarang tinggal kita mencari bagaimana kita bisa melanjutkan puzzle-nya. Oke. Ada 7 di sini. Mengeliminasi 6 dan 7. 4 mengeliminasi 4, 3. Sekarang ini bisa kita selesaikan dengan adanya 3 di sini. Sama juga 6 di sini ya, menyelesaikan 7 dan 6. Oke, 5, 8, 8, 9. Cuman sayangnya untuk quadruples ini mungkin masih belum bisa kita selesaikan. Jadi mungkin kita coba untuk melihat quadruples yang lainnya. Dan ada 6 di sini yang membantu. Karena di quadruples ini angka 6 tidak bisa di kolomnya lagi dan tidak bisa berulang pada boxnya. Maka dia hanya bisa di sini. 5 juga sama, 5 mengeliminasi 2 petak ini, maka dia harus di atas. Dan sisanya adalah 4 dan 7. Coba kita lihat ya, masih sama juga untuk petak ini, kita masih butuh 4 yang kita hanya bisa tempatkan di sini. Masih butuh 5 yang kita bisa tempatkan di sini, dan yang tersisa adalah 3 dan 6. Nice. Oke, quadruples ini kali ya. Quadruples ini masih butuh 1, 2, 3, 4. Dan di baris ini tidak bisa ada 2 lagi atau 3. Maka ini menjadi 1, 4 pair. Dan 2 dan 3 harus muncul di bawah. Quadruples ini 6, 7, 8, 9. 7, 8. Masih 2 petak ini. Maka ini menjadi 7 dan 8 di atas. Oke. Ya mungkin sekarang karena kita sudah mempencil mark semuanya, jadi mungkin kita fokus untuk ke sudokunya lah ya. Tapi di mana kita bisa mulainya? Di baris ini cukup menarik sih. Di baris ini sudah ada angka 1 sampai 6 ya. Yang belum muncul adalah angka 7, 8, 9. Dan ini adalah naked single. Petak ini tidak bisa berisi angka 7 atau 9 lagi. Maka dia menjadi 8. Dan 8 mengeliminasi kolomnya.
Nice, 58. Coba kita tempatkan logika yang sama. Di baris ini masih butuh 1, 2, 3. Dan ada 1, 3 yang membantu. Oke, 2 melihat ke atas. Menyelesaikan 5, 2. Kolom ini bisa kita selesaikan sekarang. Kita masih butuh 8 dan 9. Dan 8 tidak bisa berulang pada boxnya. Dan karena simetris, masih 1, 2. Dan bisa kita selesaikan juga kolomnya. Oke, 8 membuat yang jadi 9. 9 mengeliminasi petak ini, maka menjadi 7, menyelesaikan barisnya, dan baris ini juga bisa kita selesaikan dengan adanya angka 1 di sini. 1 melihat ke atas, menyelesaikan 1 dan 4, 9 juga mengeliminasi petak ini. Interaksi sudokunya juga sangat menarik banget ya, untuk penempatan-penempatan quadruplesnya. Oke, baris ini kita masih butuh 3 dan 9. Bisa kita selesaikan nggak? Ya, bisa, karena ada 3 di box ini ya. Maka ini tidak bisa 3 lagi, menjadi 9 dan 3. Baris ini masih butuh 1, 7, yang ada 7 di sini. Oke, 7 mengeliminasi petak ini, 7, 4. Dan 1, nggak, bukan. 3 ya, 3 mengeliminasi petak ini. Jadi yang tersisa tinggal pairs di sini yang belum terselesaikan. Box ini bisa selesai, 1, 6. Box ini 9 dan 4. Baris ini kita masih butuh 1, 4, 8 ya. Dan bisa kita selesaikan semua sih harusnya. Ada 1 mengeliminasi 2 petak ini. Ada 4 melihat ke bawah. Dan di sini kita masih butuh 9, 6, dan 2. Yang bisa kita selesaikan juga ada 9, ada 6, dan ada 2. Nice. Kolom ini selesai. Kita butuh tuh enggak 1, 2, 3, 4, 5, 8. Kolom ini masih butuh 2. Oke, coba kita benchmark aja lah ya. Box ini masih butuh 2, 5, 7, 8. Ada 2 di sini mengeliminasi petak ini. 8 mengeliminasi petak ini. Box ini masih butuh 2, 3, 5, 8. Ada 8 di sini mengeliminasi seluruh petak ini. 6 lah ya. 6 di box ini bisa kita tempatkan sekarang. Dan kita bisa selesaikan barisnya. Nice. 5, 7, 7, 8, 8, 5. 5 mengeliminasi petak ini. 9 dan 7. Kolom ini 1, 5. Belum juga tapi ya. Kolom ini kali ya. Kolom ini masih butuh 3 dan 4. Yap. 3, 4. 3, 2, 5. 2, 3. Dan 5, 1. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk full circle. Puzzle yang sangat luar biasa kembali. Dan semoga di puzzle ini saya bisa sedikit menunjukkan ya, pola X-Wing atau yang mirip-mirip dengan pola X-Wing, bagaimana cara kita untuk memikirkan pola tersebut, dan bagaimana cara kita untuk mengaplikasikannya pada grid Sudoku. Yang memang pola ini tuh memang cukup sering gitu muncul pada beberapa Sudoku-Sudoku yang dibuat oleh banyak orang. Jadi semoga di puzzle ini bisa menunjukkan hal tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.